saudara-saudari terkasih, warga Rukung Santa Anas yang dikasihi Tuhan, kembali pada malam hari ini kita akan beribadah secara online. Mari kita mempersiapkan diri kita buka dengan lagu. Mari kita memulai ibadah kita pada malam ini dengan tanda kemenangan Kristus, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau menyatakan sesal tobat kita di hadapan Tuhan, agar kiranya ibadah kita pada malam hari boleh berkenan kepadanya. Kita berdoa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perahu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ibadah pada malam ini kita persembahkan untuk keluarga Keti Rumayar, untuk saudara ayah pasangan kita Lodi Rumaya yang telah Tuhan panggil 5 tahun yang lalu, dan yang bersuka cita untuk anak kekasih kami Diki Vincent dan saudari kami Keti Rumayar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Yesus Putramu terkasih mengajak kami untuk mengikutinya tanpa menengok apapun yang telah berlalu. Buatlah kami pantas bagi kerajaan-Mu, sehingga kami bersedia dan dengan setia mengikuti panggilan-Mu, serta melaksanakan sabda-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda Allah. Bacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya di dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar
yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa yang akan menghalanginya? Siapa yang akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini
mau mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengikuti Yesus. Yesus mengingatkan kepada kita yang mau mengikutinya bahwa untuk mengikuti Yesus harus tanpa syarat dan berani menanggung segala resiko. Yesus berkata, kalau mau mengikuti aku, harus meninggalkan segala-galanya. Untuk mengikuti Yesus adalah sebuah perjuangan tanpa henti. Sebagai orang Kristiani, kita mesti berjuang terus-menerus untuk mengikuti Yesus seumur hidup kita. Kita hanya akan berhenti berjuang ketika maut menghentikan kita. Dalam perjuangan itu, mungkin kita sering jatuh. Tetapi saudara-saudara terkasih, janganlah kita menyerah. Kita harus bangkit dan berjuang. Karena hanya orang yang berani bangkit dan tidak takut jatuh dan bangkit lagi akan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dalam perjuangan hidup kita, kita mesti yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam pencarian iman kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan sendirian. Kita yakin bahwa Dia akan memberikan kita rahmat-rahmat-Nya yang kita butuhkan dalam perjuangan hidup kita. Saudara terkasih, untuk mengikuti Yesus adalah suatu pengalaman yang penuh dengan cinta. Dalam mengikuti Yesus, kita kadang merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Tapi kadang kita merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh. Bahkan Tuhan meninggalkan kita. Terutama pada saat-saat kita mengalami kejatuhan, mengalami beban hidup yang begitu berat. Cinta kita pada Tuhan itu akan diuji oleh ruang dan waktu. Apakah kita mau tetap setia kepadanya pada saat kita susah? Atau kita hanya mau setia kepadanya pada saat kita mengalami suatu situasi yang menyenangkan? Kita harus mengimani bahwa panggilan untuk mengikuti Yesus itu adalah suatu panggilan yang sungguh luar biasa. Ini adalah suatu rahmat yang paling indah untuk kita. Tidak semua orang akan mendapatkan rahmat itu. Maka kita harus pun mengikuti Yesus. Kita harus memelihara rahmat itu dengan baik. Menjalankannya dengan cinta yang luar biasa. Kesediaan ini akan membuat iman kita akan semakin kokoh dan kuat ketika kita menghadapi persoalan hidup kita menghadapi suatu kesulitan dalam perjuangan hidup kita. Untuk mengikuti Yesus adalah suatu kepenuhan sukacita. Ada begitu banyak rahmat yang telah Tuhan berikan untuk kita, melampaui apa yang telah kita pikirkan atau apa yang kita doakan. Maka mari saudara sekasih, kita mengikuti Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita mengandalkan Dia dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena Yesus sendiri bersabda, "Kamu takkan kutinggalkan sendirian seperti seorang yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain untuk menyertai kamu. Ialah penolong roh kebenaran." Kita harus yakin, saudara sekasih, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada untuk kita.
Yang penting kita mau mengandalkannya. Kita mau berserah kepadanya. Dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap persoalan hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu ada untuk kita. Dan kita pun boleh melewatinya semua dengan baik. Semoga demikian. Amin. Mari kita mengimani sabda Allah dengan memperbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perahu Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik di surga, dengan pengantaran putramu Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk saudari kami yang terkasih, Katie Rumanyar, dan anak kami yang terkasih, Diki Vincent, yang telah Tuhan tambahkan setahun lagi usia mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan untuk anak kekasih kami dan saudari kami ini. Kiranya berkat sukacita, kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan di hari yang akan datang selalu ada untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk warga Rukun Santa Anes. Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya limpahan berkat-Mu ada untuk kami semua, warga Rukun Santa Anes. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan yang baik ya Tuhan, agar kami boleh terhindar dari segala sakit penyakit wabah yang melanda dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga yang miskin dan terlantar. Semoga Allah Bapa menerangi agar kita dapat menimba dari iman kepercayaan kita kekuatan batin, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk warga Rukun Santa Anes yang lagi mengalami gangguan kesehatan, terutama untuk saudari kami Leni Wicahyo. Kiranya Allah Bapa di surga memberikan rahmat kesembuhan, memberikan kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari-Mu ya Tuhan. Keluarga yang merawatnya, Tuhan memberikan kesabaran, dan segala kebutuhan dalam keluarga ini Tuhan juga akan mencukupi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau doa untuk keselamatan arwah daripada saudara kami, ayah kami yang terkasih, Lodi Rumanyar, yang telah Tuhan panggil 5 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon ya Tuhan, kerahiman rahmat pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahannya. Kiranya Engkau memberikan tempat yang terbaik di dalam kerajaan kasih-Mu yang kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita satukan doa kita seperti doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, curahkan Roh Putra-Mu ke dalam hati kami, agar sebagaimana Yesus sendiri
tergeraklah hati kami oleh cinta kasih kepada sesama. Semoga karenanya dunia menjadi tempat di mana semua orang hidup dengan tentram dan penuh cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga permohonan kita, segala harapan-harapan kita pada ibadah pada malam ini senantiasa berada dalam bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Amin.